Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Taufik Rian Hendrusanto, kelas 4 2 TI, Teknik Elektro, akan sedikit mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu tugas tentang bab 1 latar belakang dari dari tesis yang akan saya buat. Nah, tesis ini berjudul kurang lebih berkonsep dengan judul sistem pengendalian kualitas air dengan parameter pH dan kejernihan air dengan sistem kontrol Arduino Uno R3. Baik, berdasarkan judul yang sudah saya jelaskan, dapat dipahami bahwa saya akan membuat pada akhir dari tesis tersebut, saya akan menghasilkan suatu produk, suatu barang yang dapat nantinya bekerja secara otomatis mengendalikan kualitas air dengan dua parameter, yaitu parameter pH dan kejernihan air. Demikian. Nah, untuk di latar belakang ini saya akan bacakan sedikit. Pada bagian pertama, pada paragraf pertama, dunia teknologi mendorong pergerakan kemajuan serta campur tangan teknologi kian ditingkatkan guna menciptakan efisiensi pada dunia industri saat ini. Kualitas air merupakan parameter utama dalam keberhasilan usaha perikanan. Untuk mendapatkan kolam ikan yang sehat, kondisi air tetap harus dijaga. Pemeliharaan ikan tidak dapat lepas dari berbagai kendala dan risiko. Kendala yang sering muncul biasanya disebabkan oleh masalah lingkungan dan serangan penyakit. Dari permasalahan tersebut, kualitas air merupakan faktor utamanya. Karena kita tahu bahwa di dalam budidaya ikan secara umum itu air merupakan suatu parameter penting dalam kemajuan bisnis peternakan ikan tersebut. Dengan air yang baik, air yang terjaga, yang terkendali, tentu kita dapat menghasilkan produk yang baik, bukan hanya jumlah yang banyak, tapi juga kualitas yang baik dari ikan tersebut. Jadi faktor utamanya itu adalah air, karena air adalah media hidup dari ikan. Demikian. Lalu ini juga ada selanjutnya di paragraf kedua ini menjelaskan tentang syarat air yang bersih dari Menteri Kesehatan RI nomor 416 Menkes /9/1990. Nah, ini mengenai tentang syarat kualitas air bersih dan sehat. Nah, di mana terdiri dari air bersih itu tidak keruh. Nah, biasanya air yang keruh itu sudah pasti kadar kesehatan, kadar kebersihannya menurun. Lalu tidak berasa apapun. Nah, air yang bersih idealnya tidak memiliki rasa apapun, asam atau rasa pahit, ataupun rasanya akan tawar saja. Lalu tidak berbau, tidak menghasilkan bau belerang, bau amis, bau apapun itu. Dan juga yang beracun, jadi tidak berbau. Lalu selanjutnya tidak mengandung zat kimiawi. Nah, zat kimiawi itu biasanya dilakukan dengan testing alat medis, biasanya bisa diketahui. Tentu mengandung zat kimia itu juga pasti berdampak pada rasa, pada bau, pada warna tentunya. Nah, pH air yang standar itu di angka berapa? pH air ini menurut keterangan peraturan Menkes ini dijelaskan bahwa pH air yang baik itu adalah di angka 6,5 sampai 9,2 di sini dijelaskan. Demikian. Lalu di paragraf ketiga, pembudidaya ini kan berorientasi pada kelestarian lingkungan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Ikan akan hidup dan berkembang biak dengan baik bila syarat-syarat lingkungan yang disediakan sesuai dengan kondisi hidupnya bisa terpenuhi dan mendekati habitat aslinya. Kualitas air merupakan salah satu parameter utama dalam budidaya ikan. Jadi perkembangan biak dari ikan itu bisa mencapai suatu hasil yang baik ketika kualitas air yang diciptakan oleh pembudidaya itu mendekati dengan kualitas air dari yang sebenarnya, dari aslinya.
Nah, dari kualitas air aslinya di habitatnya itu ikan akan berkembang biak dengan baik. Selanjutnya, teknologi sangat berperan penting pada banyak sektor termasuk tentang kualitas air, di mana peran teknologi diharapkan dapat meningkatkan kualitas air, yang mana sudah dijelaskan tadi bahwa air adalah objek vital bagi hidupnya ikan, ya, makhluk hidup secara umum dan ikan dalam hal ini. Lalu selanjutnya, air yang jernih merupakan salah satu indikasi dalam menciptakan kondisi air yang bersih. Peran sistem pengendalian akan berperan memfilterisasi kualitas air secara berkala. Dengan demikian, maka dirancang sebuah sistem pengendalian kualitas air yang dikhususkan untuk pH dan kejernihan air. Jadi batasan masalah di sini adalah terbatas pada parameter pH dan parameter kejernihan. Tingkat kejernihan, di mana pH memiliki sensor pH nantinya, dan kejernihan juga terdapat sensornya, yaitu turbidity sensor. Itu sudah ada sensor. Sistem ini diharapkan dapat berperan pada peningkatan kualitas air. Demikian penjelasan tentang latar belakang dari draft tesis yang akan saya buat, yaitu tentang sistem pengendalian kualitas air dengan batasan parameter pH dan kejernihan dengan pusat kendalinya menggunakan Arduino. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.